Hai teman-teman, dari kelompok 3 akan melakukan wawancara. di BSIP Jestro Kota Batu. Ikuti kami terus ya. In this night, a starry sky, my baby told me with a sigh, saying words that came across as a doubt. Kriteria untuk pemilihan pohon hidup yang baik untuk kita itu seperti gimana? Bisa dilihat dari rasa, bisa dari kefiguran tanaman, bisa seperti jeruk keprok batu 55, keistimewaan dari aroma, rasa juga, kecocokan dari lokasi, kecocokan dari daerah dataran tinggi yang bisa dikembangkan kondisi lingkungannya, memberikan kualitas unggul. Resiko kerja utama yang dihadapi dalam proses pembibitan oleh pohon hidup itu gimana? Dengan risiko kerja itu sebenarnya nggak begitu tinggi ya, kaitannya dengan pemeliharaan tanaman itu sendiri. Pestisida itu salah satu risiko kerja penggunaan APD yang perlu kita perhatikan. Kalau dengan alat sama seperti penggunaan gunting pangkas dan sebagainya, tapi kan relatif kecil. Pohon hidup itu menentukan satu pilihan untuk menjadi sebagai mata sumber penghasil varietas itu waktu pemeliharaan, penyemprotan atau dan sebagainya. Penggunaan pestisida dalam arti untuk memelihara tanaman sih bagus, tapi bagi pekerjanya ini yang perlu kita perhatikan. Aplikasi pada tanaman dengan penggunaan pestisida itu maka penggunaan masker, penggunaan APD, setidak-tidaknya itu kita kan ada semacam jas hujan sehingga yang tidak bisa tembus. Kalau OPT ada beberapa untuk OPT tanaman jeruk itu yang dibudidayakan adalah CPPD. Itu adalah penyakit yang belum ada obatnya, bisa dikendalikan dengan penggunaan benih yang bersertifikat. Benih yang sifatnya mulai dari alur penyaluran sampai itu adanya memiliki standar. Kebetulan kan di BSIP Jestro ini sudah ada standar yang ber-SNI kaitannya dengan benih sumber. Untuk kendala budidaya jeruk ada dengan penggunaan benih bersertifikat yang diperoleh belum bisa memenuhi standar pasar. Varietas atau hasil yang diperoleh itu masih bervariasi. Baik dari segi pasca panennya aja kita sudah kalahkan, cara mengemasnya dan sebagainya. Itu salah satu kan menarik bagi konsumen luar yang diimpor itu sebenarnya kan sudah melalui proses pasca panennya. Sifatnya yang primer, dari cara kita mengemas, dari cara kita melakukan penyimpanannya. Ada beberapa varietas mungkin kalau di jeruk dari luar itu kan mungkin sudah ada perlakuan tersendiri dari pasca panennya. Baik dari sifatnya ini memiliki daya simpan yang cukup lama. Bahkan kan ada beberapa bahan kimia yang diperlakukan untuk tanaman buah hasil panen itu biar awet. Pertama, dia menyerangnya di saat dia tanaman jeruk itu mau menjelang panen. Kalau hama ini kan menyerangnya di buah. Ini yang mengakibatkan kegagalan panen. Sejauh ini masih susah untuk dikendalikan karena sifatnya kalau lala buah ini ke siklusnya yang perlu kita perhatikan. Kalau siklus yang harus kita kendalikan ini sifatnya harus mengubah pola petani yang harus dilakukan. Siklus ini kan sifatnya bagaimana kita menghambat perkembangannya lala buah itu, sehingga perilaku petani yang harus kita ubah. Sejauh ini yang masih belum bisa kita melakukan perubahan dari perilaku petani itu sendiri, baik dari sanitasi kebunnya, baik di saat dia harus mengendalikan. Karena kalau lala buah ini kan sifatnya pengendaliannya harus serentak, karena kita memutus siklus itu yang sejauh ini yang masih belum bisa dilakukan petani. Sifatnya konsolidasi dari suatu kelompok petani, terutama kaitannya bagaimana saat hari dan kapan kita melakukan pengendalian bersama. Ada yang sifatnya general grafting, tapi itu jarang sekali. Kalau di okulasi ini banyak yang dilakukan di jeruk. Karena dengan sistem okulasi itu adalah salah satu dengan penghematan
di mata tembaknya Mbak Enres. Perawatannya rutin itu seperti apa aja Pak? Kalau perawatannya itu mulai dari pembibitan, pemupukan, penyiangan, pengairan, dan penggunaan OPT. Setiap itu ada dilakukan pemantauan kualitas lingkungan tanah secara berkala Pak? Kalau berkalanya tidak, kita untuk pengendalian sistemnya ini dengan sistem monitoring dan terjadwal. Jadi dengan penggunaan jenis pestisidanya yang kita mau aplikasikan. Kalau terjadwal kita lakukan dalam 1 minggu sekali. Menggunakan pupuk kimia, tapi yang sifatnya majemuk. Tapi untuk ada tambahan ke unsur N-nya yang lebih tinggi. Majemuk itu ada yang kandungan 16, ada yang 15. Tetapi kalau bisa yang N-nya lebih tinggi. Apa ada pemantauan kualitas tanah secara berkala ya Pak? Kesuburan, tingkat kesuburannya itu bisa kita lihat dari kondisi tanaman, bisa dilihat dari kondisi lingkungan. Induknya supaya tetap produktif dan sehat Pak? Pohon induk terutama di jeruk untuk menghindari salah satu tular vektor untuk penyakit CWPD tadi, itu kita memeliharanya di dalam screen, tidak boleh dilakukan di lapang. Untuk menghindari vektor-vektor, kita menanamnya untuk pohon induk itu kita di dalam pot. Tanya terkait K3-nya lagi Pak. Untuk K3 sendiri, apakah ada pelatihan khusus untuk yang diberikan kepada pekerja untuk meningkatkan keselamatan kerja dalam pembibitan itu? Yang latihan khusus sebenarnya ada, tapi kita sifatnya tidak kita lakukan rutin. Cuma kita ada beberapa kaitannya dengan ini SOP, kaitannya dengan terutama dengan pemeliharaan itu sendiri.